Indonesia saat ini sedang ingin mencari berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan negara, dan salah satu langkah yang menjadi sorotan adalah penerbitan Panda Bonds, yaitu obligasi yang dijual di pasar keuangan China menggunakan mata uang yuan. Di satu sisi, langkah ini dianggap sebagai peluang besar karena bunga pinjaman yang lebih rendah, namun di sisi lain sejumlah ekonom justru mengingatkan bahwa masyarakat tidak boleh menganggap Panda Bonds sebagai solusi ajaib yang mampu menyelamatkan rupiah di tengah pelemahan. Dan hari ini kita akan coba membahas semuanya tentang plus minus Panda Bonds, manfaat dan risiko terhadap keuangan dan ekonomi nasional. Panda Bonds adalah surat utang atau obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah di pasar keuangan China dengan menggunakan mata uang yuan atau renminbi. Artinya jika pemerintah Indonesia menerbitkan Panda Bonds, maka dana yang diperoleh berasal dari para investor di China dan seluruh transaksi dilakukan menggunakan mata uang yuan, bukan dolar. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas sumber pembiayaan sekaligus mengurangi ketergantungan pada pembiayaan berbasis dolar, IMF, dan World Bank. Mengutip dari Kontan, menurut Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede, daya tarik Panda Bonds bukan semata-mata karena bunganya yang relatif lebih rendah dibanding Indonesia, sehingga kupon obligasi dalam yuan biasanya terlihat lebih murah. Namun bunga rendah secara nominal belum tentu berarti biaya pinjaman pemerintah benar-benar lebih murah. Ini karena pemerintah masih harus mempertimbangkan berbagai faktor lain seperti risiko perubahan nilai tukar, biaya pelindung nilai atau hedging, jangka waktu obligasi atau tenor, dan efektivitas penggunaan dana hasil penerbitan. Apabila faktor-faktor tersebut tidak dikelola dengan baik, maka keuntungan bunga rendah bisa saja hilang akibat biaya tambahan yang muncul. Joshua juga mengatakan bahwa Panda Bonds sebaiknya dipandang sebagai strategi diversifikasi pembiayaan, bukan sebagai obat utama untuk menguatkan rupiah. Ini karena penyebab melemahnya rupiah jauh lebih kompleks daripada sekedar kebutuhan pembiayaan pemerintah. Menurutnya, pelemahan rupiah dipengaruhi oleh berbagai faktor sekaligus, antara lain harga minyak dunia yang tinggi, kebutuhan impor energi Indonesia yang besar, penguatan dolar Amerika, arus modal asing yang terus keluar dari Indonesia, kekhawatiran terhadap kondisi fiskal pemerintah, dan sentimen negatif di pasar saham dan obligasi. Selama faktor-faktor tersebut masih terjadi, penerbitan Panda Bonds tidak akan cukup untuk mengembalikan kekuatan rupiah. Dan di tengah berbagai keluhan dunia usaha China mengenai iklim investasi di Indonesia, Panda Bonds ternyata masih dinilai memiliki peluang untuk menarik para investor China. Namun Joshua juga mengingatkan bahwa para investor China tidak hanya melihat kemampuan pemerintah dalam membayar utang, mereka juga memperhatikan kepastian regulasinya, penegakan hukumnya, stabilitas kebijakan ekonomi, kenaikan pungutan maupun royalti, dan kepastian berusaha. Seluruh faktor-faktor inilah yang dapat membentuk persepsi para investor terhadap Indonesia. Meskipun demikian, Indonesia tetap memiliki sejumlah keunggulan, diantaranya pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih kuat, pasar domestik yang sangat besar, hubungan ekonomi Indonesia dengan China yang semakin erat, dan upaya pemerintah mencari sumber pembiayaan yang lebih beragam. Karena itulah Panda Bonds masih dianggap menarik bagi sebagian para investor. Pada lelang obligasi pemerintah setidaknya hingga Mei 2026, permintaan para investor menjadi yang terlemah dalam 1 tahun. Total penawaran hanya mencapai 51,4 triliun dengan rasio penawaran terhadap target sekitar 1,43 kali. Kondisi ini tak terlepas dipengaruhi oleh pelemahan nilai tukar rupiah, kekhawatiran terhadap defisit fiskal, kenaikan harga minyak dunia, dan sentimen pasar yang sedang berhati-hati. Dalam situasi seperti itulah, Panda Bonds dapat menjadi alternatif pembiayaan sehingga tekanan pasar obligasi domestik sedikit berkurang. Walaupun menawarkan peluang, Panda Bonds tetap memiliki sejumlah risiko, dan risiko terbesar berasal dari nilai tukar. Jika dana hasil penerbitan Panda Bonds harus dikonversi kembali menjadi dolar atau rupiah untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintah, maka akan muncul tantangan baru berupa tambahan risiko kurs. Semakin besar perubahan nilai tukar yuan terhadap rupiah, semakin besar pula potensi biaya tambahan yang harus ditanggung. Selain itu, terdapat pula biaya pelindung nilai atau hedging yang harus dibayar apabila pemerintah ingin melindungi diri dari fluktuasi kurs. Artinya bunga rendah belum tentu menghasilkan biaya pinjaman yang benar-benar murah. Dan menurut Joshua, manfaat Panda Bonds akan lebih optimal apabila dana hasil penerbitannya digunakan untuk
membayar impor dari China, membiayai proyek yang memang menggunakan mata uang yuan, dan kegiatan ekonomi yang secara langsung membutuhkan transaksi dalam yuan. Dengan demikian, kebutuhan untuk menukar yuan ke mata uang lain menjadi lebih kecil sehingga risiko kurs dapat ditekan. Kesimpulannya, pada akhirnya Panda Bonds bukanlah instrumen yang buruk, bisa dibilang cukup baik. Tapi instrumen ini dapat menjadi salah satu strategi pembiayaan pemerintah yang cukup menarik, terutama untuk memperluas sumber pendanaan di luar pasar domestik maupun pasar berbasis dolar. Namun Panda Bonds bukanlah solusi utama untuk menyelamatkan rupiah, karena instrumen ini sangat bergantung pada besarnya penerbitan obligasi, tingkat bunga akhir, jangka waktu atau tenor, penggunaan dana, pengelolaan risiko nilai tukar, dan kredibilitas pemerintah dalam menjaga kebijakan ekonomi. Dalam jangka pendek, Panda Bonds memang dapat membantu mengurangi tekanan pembiayaan sekaligus memberi sinyal bahwa Indonesia memiliki akses ke pasar keuangan non-dolar. Namun untuk memperkuat rupiah secara berkelanjutan, Indonesia tetap harus memperbaiki fundamental ekonomi, menjaga stabilitas fiskal, meningkatkan kepercayaan para investor, memperkuat iklim investasi, serta mengelola risiko global yang mempengaruhi pasar keuangan. Dengan kata lain, Panda Bonds hanyalah salah satu bagian dari strategi besar pemerintah, bukan obat utama yang mampu menyelesaikan seluruh persoalan nilai tukar rupiah. Panda Bonds memang bisa menjadi langkah strategis untuk memperluas sumber pembiayaan pemerintah, mengurangi ketergantungan pada dolar, dan membuka akses yang lebih besar ke pasar keuangan China. Namun, di balik peluang tersebut tetap ada berbagai risiko yang harus dikelola dengan sangat hati-hati, mulai dari risiko nilai tukar, biaya lindung nilai atau hedging, hingga efektivitas penggunaan dana hasil penerbitan obligasi. Kekuatan rupiah tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya Panda Bonds, tapi nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh banyak faktor seperti harga minyak dunia, kondisi fiskal Indonesia, arus modal asing, penguatan dolar, hingga kepercayaan para investor terhadap ekonomi nasional. Karena itu, memperkuat fundamental ekonomi tetap menjadi kunci utama agar rupiah lebih stabil dalam jangka panjang. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah penerbitan Panda Bonds merupakan langkah yang tepat untuk memperkuat pembiayaan negara, atau justru resikonya masih terlalu besar jika tidak dikelola dengan baik? Tulis pendapat dan pandanganmu di kolom komentar di bawah ya. Lalu kalau kamu merasa video ini memberi manfaat dan insight yang baru untuk kamu, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya agar kamu bisa mendapatkan update terbaru lainnya dari Innerboost. Dan bantu juga dengan sebarkan, share, bagikan sebanyak-banyaknya ke teman, saudara, keluarga untuk berbagi insight yang sama. Sekian untuk hari ini, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Thanks for watching, kita jumpa lagi di video berikutnya.